Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Divo Cikal Anugrah dengan NIM H1A1 266 dari mata kuliah Korupsi dan Pemerintahan, akan memaparkan dan mempresentasikan hasil penelitian saya mengenai upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Yang pertama adalah latar belakang. Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi, dana desa merupakan salah satu penyebab tidak optimalnya pelayanan publik yang ada di desa untuk masyarakat. Korupsi muncul bukan hanya karena anggaran yang digelontorkan ke desa sangat besar bagi setiap desa per tahun, melainkan juga karena tidak diiringinya prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas dalam tata kelola keuangan desa. Desa sebagai satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia memiliki peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Berbagai peraturan tentang desa telah dibuat untuk menunjang proses pembangunan desa sejak Republik Indonesia ini berdiri. Desa merupakan wilayah otonom terkecil yang memiliki keunikan tersendiri. Di antaranya adalah kondisi kultur masyarakat yang masih kental dengan tradisi. Semangat perubahan untuk perubahan yang lebih baik muncul di saat disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Undang-Undang Desa memberi harapan bahwa setiap desa akan menerima anggaran dari pemerintah melalui anggaran negara maupun daerah yang memiliki konsekuensi di mana pengelolanya dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien, serta akuntabel serta terhindar dari resiko penyimpangan maupun korupsi. Selain itu, Undang-Undang Desa sejalan dengan visi misi pemerintah, yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat pembangunan daerah utamanya, daerah perbatasan dan desa yang mencakup dalam program Nawacita. Peraturan desa yang terbaru diharapkan mampu membawa angin segar bagi perubahan yang signifikan di desa, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 16 dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Substansi undang-undang ini mengandung makna yang sangat menggembirakan bagi masyarakat. Reformasi kebijakan tentang desa dapat terlihat jelas dalam undang-undang ini. Tujuan utama dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah untuk membangun kemandirian dan kesejahteraan desa, yang pasal ini termasuk dalam kemandirian pemerintahan desa atau local self-government, kemandirian masyarakat desa, self-governing community. Kemandirian desa ini menjadi tujuan penting implementasi undang-undang desa. Kemudian ada akuntabilitas, merupakan prinsip yang mesti diterapkan untuk tata kelola pemerintahan yang baik untuk pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa. Tata kelola pemerintahan yang baik yaitu apabila dalam tata kelola pemerintahan dapat mensejahterakan masyarakatnya dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya terus meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat pun dapat terlihat dari sistem tata kelola pemerintah yang terkecil, yaitu pemerintah desa, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang menjadikan desa sebagai basis pembangunan. Akuntabilitas pemerintah desa merupakan tolok ukur kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa yang telah disusun dalam anggaran pendapatan dan belanja desa atau APBDes. Pengelolaan keuangan desa tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan dalam struktur APBDes. Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh kegiatan yang didanai oleh APBDes direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi secara transparan dan akuntabel dengan melibatkan seluruh perangkat desa,
termasuk masyarakat desa. Seluruh kegiatan pengelolaan keuangan desa dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum. Akuntabilitas dalam hal ini menjadi pengingat bahwa setiap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk di dalamnya pengelolaan keuangan, dapat dipantau dan dipertanggungjawabkan oleh setiap pihak yang terkait, terutama masyarakat. Termasuk dalam pengelolaan keuangan desa, penerapan prinsip akuntabilitas yang baik dapat menjadi salah satu upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, maka akuntabilitas merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan dalam pengelolaan keuangan pada berbagai level pemerintahan. Hal ini yang menarik kami menulis untuk mempelajari dan membahas lebih lanjut tentang hal ini dengan judul Upaya Pencegahan Korupsi Melalui Peningkatan Akuntabilitas dan Pengelolaan Keuangan Desa. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teori yang pertama yaitu ada tindak pidana korupsi. Philip mengidentifikasi ada 3 pengertian luas yang sering digunakan dalam berbagai pembahasan tentang korupsi. Yang pertama yaitu korupsi yang berpusat pada kantor publik. Korupsi yang berpusat pada kantor publik atau Public Office Centered Corruption mendefinisikan korupsi sebagai tingkah laku dan tindakan pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik yang formal. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengan seperti keluarga, kerabat, dan teman. Pengertian ini juga mencakup kolusi dan nepotisme, pemberian patronase karena alasan hubungan kekeluargaan. Kemudian yang kedua yaitu ada korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum. Korupsi yang berpusat pada dampaknya terhadap kepentingan umum atau public interest centered. Dalam kerangka ini, korupsi sudah terjadi ketika pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang dengan imbalan. Akibatnya, tindakan itu merusak kedudukannya dan kepentingan publik. Yang ketiga yaitu korupsi yang berpusat pada pasar. Korupsi yang berpusat pada pasar atau sering disebut market centered yang berdasarkan analisa korupsi menggunakan teori pilihan publik dan sosial dan pendekatan ekonomi dalam kerangka analisa politik. Menurut pengertian ini, individu atau kelompok menggunakan korupsi sebagai lembaga ekstralegal untuk mempengaruhi kebijakan dan tindakan birokrasi. Hanya individu dan kelompok yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan yang lebih mungkin melakukan korupsi daripada pihak-pihak lain. Menurut ACFE, korupsi terbagi dalam pertentangan kepentingan, conflict of interest, suap bribery, pemberian illegal gratuity, dan pemerasan, economic extortion. Pengertian korupsi ini tentu saja berbeda dengan pengertian korupsi yang terkandung dalam Undang-Undang Tipikor. Dalam bahasa hukum positif tersebut, pengertian korupsi secara umum adalah perbuatan yang diancam dengan ketentuan pasal-pasal UU Tipikor. Misalnya salah satu pasal, korupsi terjadi apabila memenuhi 3 kriteria yang merupakan syarat bahwa seorang bisa dijerat dengan undang-undang korupsi. Ketiga syarat tersebut adalah yang pertama melawan hukum, yang kedua memperkaya diri atau orang lain atau korporasi, dan yang ketiga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Dengan kriteria tersebut, maka orang yang dapat dijerat dengan undang-undang korupsi bukan hanya pejabat negara saja, melainkan pihak swasta yang ikut terlibat dalam badan usaha atau korporasi pun dapat dijerat dengan pasal ketentuan UU Tipikor. Landasan teori berikutnya.
Akuntabilitas. Istilah akuntabilitas ini berasal dari istilah dalam bahasa Inggris accountability yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk dipertanggungjawabkan atau keadaan untuk diminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas yaitu berfungsinya seluruh komponen penggerak jalannya kegiatan perusahaan sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing. Akuntabilitas yang dilakukan organisasi pemerintahan terdiri atas beberapa dimensi. Menurut Rasul terdapat 5 dimensi. Di antaranya yaitu yang pertama ada akuntabilitas hukum dan kejujuran. Akuntabilitas hukum dan kejujuran ini berhubungan dengan kepatuhan pemerintah terhadap hukum yang berlaku pada perundang-undangan maupun peraturan dalam organisasi. Dengan adanya dimensi akuntabilitas hukum ini dapat terciptanya supremasi hukum di dalam lingkup pemerintah. Sedangkan akuntabilitas kejujuran dikaitkan dengan penghindaran penyelewengan jabatan maupun dana publik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dengan adanya akuntabilitas kejujuran, terciptanya praktik lembaga publik yang sehat. Kemudian akuntabilitas manajerial. Akuntabilitas manajerial dengan kata lain akuntabilitas kinerja merupakan pertanggungjawaban atas tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahannya yang dilaksanakan secara efektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga yaitu ada akuntabilitas program. Akuntabilitas program ini berkaitan dengan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa program yang direncanakan dan akan dilaksanakan nantinya sesuai dengan kebutuhan yang ada. Dengan berprinsip pada program yang bermutu serta dapat mencerminkan sesuai visi, misi, dan tujuan organisasi. Kemudian yang keempat ada akuntabilitas kebijakan. Akuntabilitas kebijakan atau lembaga publik mengeluarkan serta menetapkan kebijakan harus didasari pada bagaimana dampak yang akan ditimbulkan ke depannya, tujuan dilakukannya kebijakan tersebut, serta mengapa kebijakan tersebut dilakukan. Yang terakhir yaitu ada akuntabilitas finansial. Akuntabilitas finansial ini berkaitan dengan pertanggungjawaban lembaga publik dalam mengelola sampai menggunakan dana publik seefisien dan seefektif mungkin. Pemerintah mempunyai kewajiban atas laporan yang dibuat berdasarkan gambaran kinerja finansial. Selanjutnya yaitu ada teori otonomi desa. Secara etimologi, kata desa berasal dari bahasa Sanskerta deca yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau village diartikan sebagai a group of houses or shops in a country area, smaller than a town. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak-hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Menurut Wijaya, desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pengelolaan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan pembentukannya desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput,
maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yaitu yang pertama, ada faktor penduduk minimal 2.500 jiwa atau 500 kepala keluarga. Kedua, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat. Dan yang ketiga, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. Keempat, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. Kelima, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. Keenam, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. Otonomi desa merupakan hak wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa tersebut. Urusan pemerintah berdasarkan asal-usul desa, urusan yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten atau kota diserahkan pengaturannya kepada desa. Namun dalam pelaksanaan hak, kewenangan, dan kebebasan dalam penyelenggaraan otonomi desa harus tetap menjunjung nilai-nilai tanggung jawab terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menekankan bahwa desa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Teori yang selanjutnya yaitu upaya pencegahan korupsi. Tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan desa adalah segala tindakan yang dapat merugikan keuangan maupun perekonomian negara maupun desa, sehingga segala tindakan yang dilakukan dapat merugikan masyarakat desa, pemerintah desa, dan semua lapisan, sama halnya dengan tindakan pidana korupsi secara umum. Namun bedanya tindakan pidana korupsi yang sangat jelas dalam pengelolaan keuangan desa, misalnya adanya suap menyuap di lingkungan pemerintahan desa, adanya gratifikasi yang diterima oleh oknum desa, penggelapan dana desa, dan tindakan lainnya yang dapat merugikan desa, daerah, dan negara. Namun bukan berarti karena faktor sengaja, melainkan tindakan tanpa sengaja pun bisa juga menyeret para aparatur desa untuk mendekap di balik jeruji sebagai tahanan. Kemudian pencegahan korupsi di desa melibatkan beberapa dimensi dan indikator. Berikut adalah beberapa contoh dimensi dan indikator pencegahan korupsi di dana desa. Di desa. Yang pertama yaitu transparansi dan akuntabilitas. Mekanisme pelaporan transparan untuk kegiatan keuangan dan penggunaan desa. Kemudian adanya sistem kontrol intern untuk mengawasi pengelolaan keuangan dan anggaran desa. Yang terakhir, adanya publikasi laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat. Kemudian yang kedua, ada dimensi partisipasi masyarakat yang di dalamnya berisi adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pembuatan dan pelaksanaan anggaran desa. Masyarakat dapat memberikan masukan dan saran untuk pembangunan dana desa, dan adanya mekanisme pengawasan dan pengaduan oleh masyarakat terhadap penggunaan dana desa yang tidak sesuai dengan peraturan. Kemudian ada dimensi pengawasan. Dimensi pengawasan di dalamnya terdapat indikator adanya mekanisme pengawasan yang independen untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan desa. Kemudian adanya sistem pengawasan internal untuk menilai efektivitas kebijakan anti korupsi di desa. Kemudian adanya tim pengawas keuangan desa yang terdiri dari masyarakat setempat. Dan dimensi yang terakhir dalam teori upaya pencegahan korupsi yaitu dimensi penegakan hukum, yang dimana indikator di dalamnya adanya sistem hukum yang jelas dan efektif untuk menangani kasus korupsi di desa, adanya tindakan hukum yang tegas terhadap koruptor di desa, adanya kerjasama antara aparat penegak hukum dan pemerintah desa untuk memperkuat pencegahan korupsi. Dalam menerapkan pencegahan korupsi di desa,
penting untuk memperhatikan semua dimensi dan indikator ini agar pencegahan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada teori indikator akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Sesuai Permendagri nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, beberapa indikator yang dilakukan untuk pengukuran dalam penelitian ini ada tahap perencanaan. Yang pertama, tahap perencanaan yang di dalamnya ada indikator penatausahaan dilakukan oleh bendahara desa. Kemudian bendahara desa wajib melakukan pencatatan sipil pada setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir tahun secara tertib. Kemudian bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban, dan laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat pada tanggal 10 bulan berikutnya. Kemudian yang kedua yaitu ada tahap pelaporan. Nah, pada tahap pelaporan ini indikator di dalamnya yang pertama, kepala desa menyampaikan laporan hasil realisasi terhadap APBDes kepada bupati atau wali kota berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun. Kemudian laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDes dan laporan realisasi pelaksanaan APBDes semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan. Dan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya. Yang ketiga yaitu ada tahap pertanggungjawaban. Pada tahap pertanggungjawaban ini, indikator di dalamnya yaitu kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada bupati atau wali kota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes ditetapkan dengan peraturan desa. Kemudian kita masuk pada pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan desa pada Desa Sungai Duren. Akuntabilitas pengelolaan dana desa dirancang sebagai cara mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana tertuang dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Konsep akuntabilitas ini memiliki tujuan utama sebagai pertanggungjawaban tim pelaksana pengelolaan terhadap masyarakat, di antaranya kepala desa merupakan pertanggungjawaban pertama dan anggota lain yang berperan dalam mengelola dana desa sesuai kemampuan bidang masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu ada upaya pencegahan korupsi dalam pengelolaan keuangan dana desa pada Desa Sungai Duren. Upaya atau tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan merupakan tahap yang paling penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu, program perencanaan harus disusun secara terstruktur dan transparan dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrembangdes. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Semua kegiatan yang bersumber baik dari dana alokasi desa maupun dana desa sepenuhnya dilaksanakan oleh tim pelaksana desa. Di mana dalam pelaksanaan harus bersifat transparansi. Untuk melakukan ini, salah satu upaya dengan membuat papan informasi desa. Kemudian yang terakhir, tahap pertanggungjawaban. Tahap pertanggungjawaban APBDes di Kecamatan Sungai Duren ini telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa
Peraturan tersebut dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bidang keuangan desa, sumber keuangan desa, dan anggaran pendapatan dan belanja desa. Dan yang terakhir, sampai pula kita pada kesimpulan. Dalam pengelolaan keuangan desa di Sungai Duren, terdapat transparansi dan akuntabilitas yang terlihat dari partisipasi masyarakat dalam forum musrembang. Aparat desa menerima masukan dari masyarakat untuk pembangunan di Kecamatan Jambi luar kota. Pelaksanaan dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan papan informasi yang mencantumkan jadwal kegiatan, anggaran, dan sumber dana. Program-program dapat realisasi sesuai anggaran dan terdapat pertanggungjawaban fisik yang lengkap. Meskipun demikian, perlu monitoring, evaluasi, dan arahan dari pemerintah kecamatan. Baiklah, terima kasih. Itulah paparan dan presentasi dari saya tentang upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya tutup dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.